Romo atau pastor itu memang tidak menikah. Kalau puasa, jadi selama 40 hari. 40 hari karena Yesus sendiri juga berpuasa 40 hari, 40 malam. Yesus tidak hanya memberi perintah itu, mengatakan itu, dia sendiri juga mempraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Multhalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Kali ini saya jujur karena ada rasa penasaran. Kami ingin mengulik, mengetahui tentang salah satu tokoh umat beragama, yakni dari agama Katolik yang disebut dengan Romo atau pastor. Nah, yang membuat kami penasaran adalah bagaimana sih seseorang itu mencapai derajat menjadi Romo. Apa saja yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa? Ada sekolahnya kah atau ada pelatihan khusus sehingga menjadi Romo? Dan dengar-dengar ini Romo ini orang suci yang tidak boleh menikah. Nah, saya penasaran, bener nggak boleh? Bener nggak tidak boleh menikah? Dan kok bisa gitu, kira-kira gitu. Karena itu saya mengundang salah satu Romo Henricus Suwaji dari Paroki Gereja Hati Kudus Kayu Tangan. Selamat siang Romo. Selamat siang Pak. Romo, makasih Romo waktunya Romo. Iya. Jadi tadi sudah saya jelaskan Romo bahwa singkat tadi saya menyampaikan bahwa ada rasa penasaran. Mungkin tidak semua orang tahu loh, apa sih Romo itu, terus bedanya dengan pendeta itu apa? Ya. Gimana Romo? Tadi Romo itu proses mencapai derajat atau level menjadi Romo itu seperti apa sih prosesnya? Ya, yang pertama memang gereja itu yang perlu kita ketahui, ada gereja Katolik, ada gereja Kristen. Ya. Kalau pimpinan gereja Katolik itu disebut yaitu Romo atau pastor. Oke. Romo itu sebenarnya bahasa Jawa, bapak. Jadi dibapakkan, dituakan, meskipun nanti umurnya belum tua, dituakan karena harus jadi pimpinan. Jadi Romo dan pastor itu sebenarnya sama ya? Ya, pastor itu dari bahasa Latin artinya gembala. Oke. Jadi kalau disebut Romo pastor, bapak pastor masih benar. Tapi Bapak Romo itu berarti bapak-bapak. Oh, gitu. Ya. Nah, sedangkan pendeta untuk menyebut yaitu pemimpin dari gereja Kristen. Iya. Nah, bedanya Romo, pastor atau dengan pendeta apa? Kalau Romo atau pastor itu memang tidak menikah. Oke. Pendeta boleh menikah. Oh, jadi benar ya, cuma tidak benar. menikah. Oh, tidak. Ya. Nah, tidaknya nggak boleh menikah, tapi memang tidak berhubungan seksual dengan lawan jenis. Oh. Kan bisa saja tidak menikah tapi itu tadi yang mau saya tanyakan tapi nggak enak saya tuh ngomong itu. Ya. Oh, sama sekali kadang. Tidak, memang tidak. Ya. Hebat ya. Oke. Terus tahapan untuk mencapai derajat Romo dari proses seperti apa? Jadi biasa sebetulnya pendidikannya, kalau SD ya seperti biasa, SMP biasa. Nah, ada yang mulai setelah SMP itu sudah masuk ke seminari menengah namanya. Itu sudah dilatih bagaimana hidup bersama, makan bersama, lalu bekerja bersama. Jadi kayak karantina? Iya, kayak karantina seperti di pondok begitu. Ya. Iya. Berapa tahun Romo itu? Itu sekarang 3 tahun. Seperti setelah SMA lulus SMA, SMP terus SMA ke seminari menengah. Nah, setelah lulus dari seminari menengah, dia akan ke seminari tinggi. Itu dia harus berhenti dulu sekitar 1 sampai 2 tahun. Berhenti itu untuk apa? Sekolah khusus, tidak keluar dulu. Oh gitu. Nah, baru setelah, jadi apa yang dipelajari di situ? Nanti tentang gereja, bahasa Latin, lalu hal-hal yang perlu diperdalam oleh
nanti calon pastor itu. Sebentar, jadi seminari menengah tadi 3 tahun. Kemudian seminari tinggi itu berapa tahun? Nanti seminari tingginya itu sekitar 2, terus setelah itu kuliah 4 tahun. Berarti 6 toh. Ya. Gitu. Nah, pada waktu kuliah S1 ini apa yang dipelajari? Yaitu tentang filsafat dan teologi. Kitab suci. Ya, Juga ya. Nah, setelah itu baru berhenti 1 tahun lagi untuk apa? Praktek seperti KKN lah. Oh, iya ya. Nah, itu namanya tahun orientasi pastoral. Praktek pastoral gitu. Oh, jadi ngelihat Langsung ke paroki. gereja. Oh, gereja paroki. Gereja paroki yang ditunjuk oleh seminari itu. Ya, seminari itu. Kamu belajar di sana. Kamu lihatan pastor di sana. Terus karya-karya pastor itu apa? Sehingga Magang kamu lah istilahnya, ya. magang. Terus nanti kalau kamu sudah pulang, kira-kira kamu masih mau terus atau tidak? Nah, 1 tahun nanti dia lulus. Setelah itu kuliah lagi S2. Masih ada kuliah lagi ya? 2 tahun. Oke. Ya agak berat ya anunya jenjang Ya, prosesnya. sebenarnya berat tidak berat, pokoknya yang paling penting apakah itu Niat sudah atau- menjadi Niat, jadi niatnya atau apa. Kalau sudah jadi niat itu rasanya biasa Tidak ada ya. yang tidak berat ya? Tidak ada yang berat dan tidak terlalu terasa lama lah. Oke, setelah S2 2 tahun ya kira-kira begitu. Itu juga di seminari juga ya? Seminari. Oke. Kembali lagi. Jadi seperti digodok lagi. Boleh nggak di seminari itu pindah? Misalnya selama si seminari tengah, seminari tengah tadi ya? Menengah. Menengah tadi itu pindah ke seminari di kota lain misalnya. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh saja. Oh, sama ya? Iya, Boleh, sama. boleh. Oke. Boleh. Yang penting ngikuti jenjang itu. Jenjang. Oke, setelah S2 2 tahun Lulus. selesai lulus terus bagaimana? Jadi imam. Jadi pastor tadi. Jadi romo tadi. Otomatis itu? Atau ada Oh, pembayaan? ada jenjangnya, Pak. Nah, itu gimana? sudah seleksi. Dia diuji. Oh, ada ujiannya. Ada ujiannya. Namanya yuridiksi. Orang ini layak nggak jadi imam? Pengetahuannya, pemahamannya, penghayatannya. Jadi di setiap jenjang itu akan hidupnya, kemampuannya akan diseleksi, dievaluasi. Jadi tidak hanya saya pengen jadi pastor, tapi kalau dia tidak ada kemampuan, yang bagian yang pembimbingnya ini akan mengatakan kamu nggak bisa juga. Oke. Gitu. Romo, selama proses sekolah itu tadi, itu ada nggak gemblengan khusus dari sisi spiritual khusus, karena ini akan dicetak menjadi seorang pastor, ada gemblengan khusus secara spiritual. Apa? Tentunya. Jadi pertama yaitu hidup bersama. Jadi dalam jadi kita ini tidak seperti kos-kosan, makan bersama. Jadi di situ setelah itu dengan berbagai macam budaya, kan ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Flores, dicampur, dan nanti kerjasama. Nah, disitulah kadangkala gesekan-gesekan tuh ada, tapi justru itu memurnikan bagaimana belajar hidup dalam perbedaan. Gitu. Jadi mereka menjadi orang-orang yang nanti kalau melihat perbedaan artinya kalau hidup bersama, itu salah satu. Lalu yang kedua, hidup doa. Nah, gimana hidup doa? Hidup doa, jadi tiap pagi kami mesti doa. Siang, sore, malam. Itu ada doa. Bahkan Ekaristi jadi ibadah yang paling resmi di gereja itu Ekaristi, itu tiap hari nggak boleh ditinggalkan. Bangun pagi, jadi sudah ada jadwal. Sampai malam itu jadwalnya apa sudah ada. Ya, orang juga dinilai dari situ, dia setia nggak? Itu. Lalu tidak hanya doa tapi meditasi. Jadi doa hening, jadi belajar mengendalikan hal-hal yang kadangkala membuat kita tidak tenang, mengolah peristiwa-peristiwa dalam sehari itu, gitu ya. Itu ada jam-jam khusus atau? Iya, jam khusus. Harus ikut. Harus ikut ya. Termasuk belajar mengolah tadi kan tidak menikah. Ya. Nah, bagaimana menyalurkan gejolak itu? Gejolak, iya betul. Ya, hawa nafsunya ini. Nah, itu juga dilatih di situ. Oh, ada latihannya. Ya, jadi dikelola, dikendalikan, lalu juga dilatihkan. Umpamanya ya lewat doa, gitu ya. Terus
Dia meditasi itu membantu. Ya kan semakin orang itu memenuhi nafsunya seperti apa, disadari, lama-lama nafsu itu sebetulnya juga bisa terkendali. Tidak harus disalurkan lewat hubungan biologis itu. Olahraga itu juga ada di situ. Nah, juga dalam karya, dalam pekerjaan. Pemenuhi sayang. Bagaimana Romo menyalurkan itu? Ya dalam karya-karya baik. Jadi kan kami itu juga bertemu yang digembalakan mulai dari anak-anak sampai lansia. Itu kan sudah tersalur sebetulnya. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu kadang menempatkan diri seperti itu kan sebenarnya sudah satu penyaluran. Karena itu tidak, seksualitas itu tidak hanya berkaitan dengan seks saja. Itu kan lebih sempit seks. Seksualitas itu seluruh hidup. Dan apakah setelah ditabiskan itu hilang? Enggak. Ya tetap ada. Cuman bisa dikendalikan. Ya, sudah diajari cara mengendalikannya. Gitu. Bagaimana menyalurkannya gitu ya. Dengan hal-hal yang baik. Dan itu kadang juga sebagai bentuk askese, puasa dan pantang tidak menikah seumur hidup. Jadi kalau merasa berat karena ini panggilan, maka dipersembahkan kepada Tuhan. Ya ini untuk Tuhan, saya lakukan ini. Proses ritual itu juga ada puasanya, Romo? Ada. Gimana teknis puasanya seperti apa, Romo? Jadi kalau orang Katolik itu kalau puasa jadi selama 40 hari. 40 hari karena Yesus sendiri juga berpuasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Nah ya. Nah, prakteknya sebetulnya dulu tuh 40 hari 40 malam orang nggak boleh makan dan minum. Berurutan? Ya, sampai berurutan. Kuat. Seperti itu, ya. Lalu lama-lama dipikir gereja juga, wah ini terlalu berat. Tidak semua orang bisa kuat. Maka diperlunak. Sampai sekarang, jadi yang disebut hari puasa itu adalah hari Rabu Abu, mulainya pantang dan puasa atau masa prapaskah itu, masa prapaskah masa persiapan Paskah. Lalu dan Jumat Agung. Rabu Abu dan Jumat Agung itu yang wajib untuk puasa. Sehari wajib. Full. 24 jam. Lalu yang pantang itu 7 Jumat. Dari mulai Rabu Abu terus ada hari Jumat itu pantang. Pantang berarti tidak boleh makan apa yang dia sukai. Kalau orang nggak suka ngerokok, ya pantangnya rokok. Jadi rokokan nggak boleh. Kalau pantangnya sukanya daging, ya pantangnya daging. Kalau garam, ya garam. Repot kalau suka semuanya, ya nggak boleh semua berarti. Boleh. Jadi orang boleh memilih. Gitu. Ya, itu yang memilih dirinya sendiri tentunya. Dirinya sendiri. Karena untuk belajar menyangkal diri. Bahwa apa yang kita suka itu tidak selalu bisa menyelamatkan. Jadi coba. Dan tidak tergantung dengan itu. Saya bisa suka rokok, tapi harusnya orang tidak harus tergantung dengan rokok. Gitu. Romo, tadi puasanya kan 40 hari, Romo. Tadi kemudian diperlunak lah, Perlunaknya seperti apa? Ya tadi, kalau dulu sama saya nggak makan, sekarang kalau puasa itu boleh makan, ya dalam sehari itu boleh kenyangnya 1 kali. Waktunya kapanpun? Boleh. Siang, malam? Boleh dipilih. Pokoknya hanya sekali? Iya, sekali. Gitu. Ya. Jadi lebih ringan. Jadi prakteknya kalau orang Islam dengan orang Katolik sebenarnya dari segi materinya lebih ringan orang Katolik. Tapi itu tuntutan minimal. Tapi kalau orang Katolik itu hanya yang dicantumkan di hukum itu banyak yang istilahnya itu semua orang bisa melakukan lah. Nah, harusnya juga orang Katolik juga menambahkan sendiri. Umpamanya sehari itu dia tidak makan, tidak minum. Itu boleh. Boleh. Malah itu dianjurkan. Tapi tidak diwajibkan. Asal kuat lah ya. Iya. Romo, ini tadi ngomong terkait dengan tidak menikah ya. Kalau ada nggak seorang Romo yang di tengah jalan nggak kuat lah itu apa risikonya kalau misalnya ada kuat? Ya dicabut. Gitu ya. Karena itu sudah menjadi aturan dari gereja bahwa seorang imam Katolik atau pastor Katolik itu dilarang untuk menikah. Itu jadi ini. Lah kenapa kok seperti itu?
Oh iya, alasannya apa dulu Ya. kalau nggak menikah itu? Tidak menikah itu agar orang hatinya tidak terbagi, tapi sepenuhnya dirinya ini dipersembahkan untuk Tuhan dan gereja. Nah, dasarnya dari mana ini? Kok gereja tiba-tiba memberikan aturan seperti itu? Yaitu dari ajaran Yesus sendiri. Jadi di dalam Injil Matius bab 19 itu dikatakan ada orang tidak menikah karena dibuat oleh orang lain, dikebiri. Itu jadi kerajaan-kerajaan itu yang jaga putri-putri itu dikebiri biar tidak bisa itu Berbuat aneh-aneh. ya, tapi yang ini tidak menikah karena kerajaan Allah, untuk mengabdi Allah ini. Nah, rupanya Yesus tidak hanya memberi perintah itu, mengatakan itu, dia sendiri juga mempraktekkan. Tidak menikah. Yesus makanya dia tidak menikah. Kalau dalam istilah Katolik itu selibat. Selibat. Selibat itu orang yang tidak menikah. Gitu. Tapi motivasinya benar-benar untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan, bukan karena nggak laku, bukan karena tidak bisa. Sekarang berarti banyak selibat karena tidak laku itu, alias jomblo. Itu yang dan Rasul Paulus sendiri juga dalam surat sucinya itu dia mengatakan kalau orang menikah berarti perhatiannya kepada istrinya atau kepada suaminya, hatinya terbelah atau itu. Ya. Tapi kalau orang yang tidak menikah, harapannya memikirkan perkara-perkara Tuhan. Kalau begitu apa otomatis begitu? Tidak selalu. Sekarang tergantung penghayatannya. Tetap juga kembali ke mana? Ya. Romo, untuk memutuskan, oke, saya siap menjadi romo atau pastor dan tidak menikah, itu berarti ada tanda tangan atau baiat atau ada apa? Iya Pak, jadi gimana Pak? Pada waktu kami benar-benar siap jadi imam itu namanya ditabiskan. Ditabiskan. Disahkan, disucikan oleh seorang uskup. Oke. Nah, sebelum ditabiskan, benar ditabiskan, dia ditanya, kamu sanggup nggak kamu tidak hidup murni, terus hidup miskin, ya, hidup taat. 3 hal itu. Wah, dan itu berat semua itu ya. Jadi tiga hal itu ditanya, pertama selibat. Kalau iya, baru dia ditabiskan, disahkan sebagai imam. Jadi ada prosesi. Iya, prosesi yang cukup resmi. Cukup resmi. Jadi dihadiri oleh Bu Kalau Rama dulu di mana? Di Ijen. Di situ. Di situ biasanya kalau tabisan imam itu di situ. Tabisan romo, pastor itu di situ. Dan nanti kami itu yang istimewanya pada waktu disahkan itu, jadi semua imam itu menumpangkan tangan sebagai tanda Roh Kudus datang atas orang itu. Gitu. Jadi kalau di tengah jalan kemudian tidak mampu, ya otomatis dicabut lah. Dicabut. Dan nanti kalau menikah tidak otomatis langsung menikah gitu aja Pak. Jadi kalau dia sudah jadi imam dan janji seumur hidup, terus dia akhirnya tidak melanggar lah itu. Menyanggupi itu pada perjalanan, dia harus mendapat izin tahta suci Vatikan. Putuskan bahwa orang ini seperti diawamkan kembali, nol lah ya, dinolkan kembali, boleh nikah. Baru setelah itu orang itu sah menikah di gereja. Tapi kalau belum, meskipun dia sudah catatan sipil, dia nggak sah. Dan nanti konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Kalau dia ikut ibadah dalam satu ekaristi, itu biasanya orang Katolik kan menerima hosti kecil, maju, itu makanan, Yesus jadi makanan itu tidak boleh nerima itu. Tapi ibadah di gereja Katolik masih boleh, tetap dirangkul dalam gereja Katolik. Itu sakral ya? Ya, jadi karena itu tadi, karena dalam keadaan terluka itu, dosa itu, lalu tidak layak menerima Yesus sendiri di situ. Tapi tetap boleh diikut misa. Ya, Romo, kemudian ini Romo, ada satu ritual namanya pertobatan
sakramento pertobatan atau apa istilahnya? Iya, sakramen pertobatan juga. Itu apa, Romo? Mungkin bisa dijelaskan detail, Romo. Jadi begini, bahwa kita ini sebetulnya manusia yang gampang jatuh dalam dosa. Oke. Kan sejak awal kita sudah cerita itu sejak ada. Lalu dalam gereja Katolik, biar orang ini diselamatkan, dibaptis. Ya, dibaptis, dikucuri dengan air dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang itu sebetulnya sudah suci. Kadang ada yang di kolam itu sama, ya, boleh, itu sama saja. Boleh. Oh, iya. Gereja Katolik kalau kemudian di kolam juga boleh dikucurkan di dahi boleh gitu. Tapi kebanyakan gereja Katolik dikucurkan. Nah, di gereja Kristen biasanya ditenggelamkan. Ya. Itu artinya mati dalam dosa, hidup dalam Kristus. Oke. Tapi di perjalanan ternyata orang nggak semudah itu, harus berjuang lagi, jatuh dalam dosa lagi. Akhirnya apa? Untuk menampakkan kemurahan hatinya, Tuhan itu menyediakan namanya sakramen pertobatan tadi. Sakramen pertobatan namanya. Jadi orang menyesali dosanya, aduh saya berdosa ya. Lalu dia datang kepada seorang imam di ruang pengakuan, dia mengatakan dosa saya ini. Datang ke gereja ya? Datang di gereja ada satu ruang tertentu, private gitu. Oke. Dia mengaku dan bahkan boleh menangis-nangis gitu boleh ya? Boleh. Sampai ngaku dosanya dengan jujur. Lalu dia mendapatkan pengampunan. Tapi ini tidak untuk umum kan? Artinya tidak boleh, tidak ada masyarakat umum yang menyaksikan itu? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Dan kalau nggak Katolik juga nggak diperbolehkan. Oh. Gitu. Jadi memang ruang khusus yang bersangkutan dengan imam itu saja yang ada dengan ruangan imam itu saja. Oke. Tapi di dalam itu ada sekatnya antara imam dan dia itu. Oh gitu. Itu juga. Setelah melakukan pertobatan, ritualnya bagaimana? Nah itu dia ngaku dosa, menyesali. Nah setelah itu imam akan beri nasihat. Oke. Beri nasihat, kamu dosamu seperti ini, Tuhan mengampuni kamu. Tapi jangan menyalahkan pengampunan dari Tuhan. Kamu harus segera memperbarui diri, bertobat. Nah setelah itu imam akan memberi penitensi atau sanksi. Karena kamu berdosa itu, setelah ini kamu nanti berdoa ini ya. Kalau dosanya itu misalnya dosa mencuri misalnya. Nah, bagaimana? Yaitu berusaha untuk mengembalikan yang dicuri itu. Atau dia kalau maunya pelit, ya serang belajar berbagi. Gitu. Sanksinya itulah. Ya. Apa namanya? Penitensi. Atau kalau lebih gampangnya nangkapnya kayak sanksi. Kita memberi sanksi terhadap apa yang pernah kita lakukan, kesalahannya itu. Ada batasan nggak, Romo, itu? Misalnya, setelah melakukan sakramen pertobatan, besok melakukan dosa lagi, melakukan sakramen pertobatan lagi, gereja masih menerima nggak? Menerima. Oh, gitu ya. Karena memang gereja itu adalah representasi kehadiran Tuhan. Makanya disebut sakramen itu menghadirkan itu. Jadi istilahnya tetap terbuka. Seperti Tuhan sendiri meskipun orang itu berdosa tetap diterima terus sampai nunggu sampai dia benar-benar sadar akan hal itu. Romo Swaji pernah nggak mengalami gitu, Romo? Maksudnya ada orang yang sudah melakukan sakramen pertobatan, beberapa bulan lagi datang lagi Romo kan pancet aja ada ya, Romo? Ada. Kalau sudah seperti itu, nanti setelah pengakuan dosa itu ketemu saya ya. Karena waktunya untuk pertobatan ini kan nggak lama. Nah, biasanya saya cari kenapa kok yang sama ini dilakukan lagi terus. Nah, kadangkala bukan karena hambatan rohani, tapi karena hambatan psikis. Atau apa ya, itu diajak untuk mengurai itu bersama-sama untuk mencari solusinya. Itu bimbingan rohani. Bimbingan rohani ya. Ya, Romo, untuk pertobatan itu ada hari-hari tertentu atau bebas? Yang masal orang Katolik itu dikatakan begini, setiap orang Katolik wajib untuk mengaku dosa melalui imam itu 1 tahun 1 kali. Oh, 1 tahun 1 kali. Menjelang Paskah ini, masa prapaskah seperti sekarang ini.
Oh, ini masa-masa minimal. Jadi tuntutan minimal lagi. Tapi seharusnya orang yang sungguh-sungguh Katolik tidak hanya 1 tahun 1 kali, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, gitu. Atau pada waktu dia jatuh dalam dosa besar langsung. Oke. Jadi ketika seorang imam ini ada orang yang mengaku dosa, dia harus tahu ini dosa kecil apa dosa besar. Gitu. Artinya keyakinannya bahwa ketika sudah melakukan sakramen pertobatan itu dosa dihapus. Ya? Tinggal sekarang kamu berusaha sekuat tenaga. Kalau sudah sekuat tenaga kamu jatuh lagi, kamu masih diberi kesempatan, nggak usah putus asa. Gitu. Sebenarnya kenapa diberi kesempatan lagi? Ya seperti itu. Ya, baik. Jadi Romo, ini yang saya juga penasaran itu soal pernikahan umat Katolik. Informasinya itu tidak boleh ada perceraian, Romo. Kalaupun ada itu susah banget, harus ke Vatikan, betul Romo? Iya. Bagaimana sih itu? Ceritanya gimana itu? Iya benar Pak. Jadi gereja Katolik tadi pimpinannya tidak boleh menikah, toh. Betul. Tapi gereja Katolik sangat menghargai perkawinan. Oke. Oh ini. Ya toh, menghargai. Kenapa? Karena ini juga jalan kesucian. Sama derajatnya ketika saya memilih jadi imam, jadi pastor. Tidak menikah. Iya. Nah, maka untuk menjaga komitmen mereka berdua ini, mau setia sampai seumur mati hidup, gitu ya, atau seumur hidup itu, ya harus dipersiapkan mereka. Sebelum menikah itu sudah ada kursus. Nah, kursus setelah itu masih ditanya lagi oleh Romo. Seperti apa sebenarnya. Mereka sampai tanda tangan dengan apa yang mereka katakan komitmennya. Nah, nanti waktu pernikahan ditanya lagi, kamu terpaksa nggak nikah ini? Enggak Romo. Yang anu juga. Kalau seandainya pada waktu pernikahan terus dia terpaksa, ya nggak jadi nikah. Nah, karena sudah seperti itu, karena ini jalan kesucian, maka kamu harus benar-benar menyucikan diri di perkawinan itu. Dengan cara apa? Meskipun nanti terjadi halangan apa, kamu jangan cerai. Nah, tapi jangan cerai ini harus dipegang teguh. Kalau sungguh-sungguh orang ini, Romo sudah, ini katakan lagi, gereja Katolik juga nggak mengatakan dalam perkawinan terus pasangannya itu main kekerasan. Katakanlah main kekerasan juga nggak membiarkan. Nah ini terus diproses. Nah bisa jadi kalau kata perceraian tidak ada, tapi ada kata anulasi, dianulir. Pernah dengar Pak? Oh, dianulir. Dianulir. Pernikahannya dianulir. Karena ternyata pada waktu pernikahan itu syarat-syarat itu, pernikahan orang Katolik itu tidak dipenuhi. Yang bebas tadi itu. Dia terpaksa ternyata disuruh orang tuanya, tapi waktu itu tidak ngaku. Tapi tidak begitu saja. Loh, kalau kamu mengatakan dulu pemainnya dipaksa, nggak dipaksa, buktinya apa? Dianulasi itu harus ada saksinya siapa, buktinya apa, ditanya. Setelah dianulasi, nah kalau dia dianulasi setelah diselidiki itu di gereja juga ada seperti pengadilan gereja. Kalau sudah ditentukan seperti ini, diteliti, oh orang ini umpamanya katakanlah, oh ini bisa ini diputus, dianulir berarti dianggap tidak sah. Karena ada penipuan. Nah itu bisa, dia dibebaskan lagi. Pakai surat resmi. Sekarang Anda boleh sudah bebas, statusnya bebas, maka tidak. Itu. Tapi kalau enggak ini persyaratan enggak terpenuhi, ya nggak bisa. Istilahnya kurasi atau apa ya? Kurasinya di gereja itu tadi ya, yang memverifikasi lah ya. Kekerasan itu masuk. Karena gini Pak, kalau orang mau menikah, sudah dipersiapkan, terus saya menghadap Romo, namanya kanonik itu dipastikan bahwa orang ini benar-benar siap untuk menikah, dan setelah itu masih diumumkan 3 kali Pak di gereja. Nah, kenapa diumumkan? Nanti kalau orang ini ternyata menipu, ada pasangannya, ada orang yang datang lapor,
Loh, itu pasangan saya. Oke. Nah, ketika kali ini tidak ada, Clear baru boleh. boleh. Oh. Larangan Iya. dari orang tua tidak membatalkan. Karena bagi orang Katolik, nikah itu yang menikahkan bukan orang tua. Yang menikahkan Tuhan sendiri di hadapan imam. Jadi dua orang itu sendiri. Meskipun orang tuanya nggak setuju, jalan ya? Ini jalan. Oke. Yang penting umurnya sudah terpenuhi sesuai dengan undang-undang di negara kita. Di Katolik mengenal poligami nggak, Bro? Sama sekali. Nggak boleh ya? Nggak boleh sama sekali. Oh. Apapun alasannya tidak ada. Gitu ya? Jadi ya satu itu setia di situ. Gitu. Karena dasarnya itu adalah kasih. Kasih itu tidak akan pernah bercabang. Oke. Itu yang mendasari. Oke. Dasar sekali itu ya. Ya, ya. Romo, kalau itu ibadahnya umat Katolik itu harian ya, Romo ya? Harian ada. Oh, ada ya? Ada Ada. jam-jamnya kayak. Oh, ada jam-jamnya. Jadi kami itu punya buku doa. Sebetulnya saya rasa seperti orang Islam. Doa pagi ada, terus doa siang ada. Itu artinya di rumah boleh kan? Boleh, Tidak di harus rumah. ke gereja kan? Enggak. Yang wajib ke gereja itu hanya minggu itu aja? Ya, ke gereja itu wajib kalau pas merayakan Ekaristi. Misa gitu, hari Minggu. Hari biasa juga ada, Pak. Oh, ada ya? Ada. Tapi itu tidak sampai wajib. Jadi orang-orang yang memang lebih haus hal-hal rohani, dia akan datang juga. Oke. Romo wajib misa. Wajib itu. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau doanya itu ada siang, ada malam, ada sore, ada malam gitu. Ya. Romo, kalau perpindahan agama itu mengenal nggak di Katolik? Misalnya orang Kristen misalnya pindah ke Katolik atau sebaliknya, itu juga ada upacara khususnya atau seperti apa? Atau ditolak nggak boleh atau seperti apa? Enggak, tetap akan tidak langsung diterima. Oh gitu ya? Ya, yang pertama ditanya mengapa. Jadi alasannya pindah agama itu karena apa? Ya. Karena karena ngikut istri, ngikut suami. Saya itu tidak diizinkan. Oh gitu nggak? Tidak boleh. Kamu kalau umpamanya jadi Katolik harusnya memang merasa terpanggil. Oh, gitu ya. Lah yang Kristen ini masih kan beda antara Kristen dan Katolik. Masih diajari lagi tradisi-tradisi Katolik yang tidak ada di Kristen. Nah, kamu bisa nerima enggak? Kalau nggak bisa nerima, enggak apa-apa. Kamu tetap jadi Kristen aja. Jadi sebenarnya di Katolik itu, Pak, perkawinan campur itu diperkenankan. Oh, beda agama maksudnya? Nah, beda agama, beda gereja, Itu boleh ya? boleh, Pak. Dan saling menghormati. Oke. Cuma sekarang kan kesulitan. Kesulitan di negara. di negara. Kan Nah, itu yang kesulitan. Makanya itu yang gereja Katolik sendiri sudah memperkenankan, tapi itu tidak. Tapi dengan dispensasi, dengan persyaratan. Ya, ya. Dengan persyaratan yang memberi izin, Bapak Uskup kami nggak boleh. Gitu. Jadi, oh ya Romo, ini saya lupa tadi mau tanya. Romo atau pastor itu memang dalam tanda petik itu wajib berada di gereja setiap hari. Ya. Situ, ya? Nah, karena dia gembala di gereja itu, sehingga orang kalau mencari juga lebih Itu mudah. masa penugasan itu periodenya berapa tahun, Romo? Kalau pastor kepala biasanya 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Oh, kata. Tapi ada pastor rekan. Pastor rekan itu jadi yang masih muda-muda itu cari pengalaman 2 tahun, 3 tahun gitu. Oh, pindah. Pindah. Yang nunjuk itu siapa, Romo? Jadi Bapak Uskup. Oh, Uskup ya. Jadi kalau ini biar terlatih di beda-beda gereja, ini wawasannya biar lebih luas. Ya. Jadi gereja itu bukan miliknya. Boleh nggak pastor itu memilih, aduh, tak malah nggak bosen, tak pindah nang Surabaya atau Banyuwangi, itu boleh pastor mengajukan Tidak gitu? boleh. Oh, nggak boleh ya? Tidak boleh. Dia harus taat tadi itu. Kan janji taat. Oh iya ya, jadi, kayak militer ya? Iya, jadi ditugasi kemana? yang menugaskan bukan dirinya sendiri. Tapi kalau meminta, kan namanya meminta. Ya kalau dikabulin ya syukur, kalau enggak boleh paksa. Kalau nggak basah itu dianggap
tidak taat lagi. Tidak taat ya. Nah, Oh, tidak kuncinya punya di taat itu tadi ya. taat tadi itu. Kalau menolak termasuk yang melanggar ya, tidak taat ya. Melanggar. Nah, Pindah Banyuwangi, enggak saya enak di pokoknya- Malang saja misalnya. Iya. Enggak bisa ya. Kan itu wilayah siapa? Wilayah saya, kok kamu paksa-paksakan. Oh. Jadi sebetulnya gereja itu miliknya uskup, Pak. Kami itu wakilnya, Ya, 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 ya. wakil di gereja paroki ini. Kalau di gereja paroki itu keuskupan Malang itu berapa gereja atau berapa wilayah? 37, Pak. Itu mulai dari Banyuwangi sampai Purworejo perbatasan Blitar. Oh, itu masuk sini ya. Ya, Oke. Donomulyo bagus ya. itu. Ini. Kayak korem kayaknya. Ya, jadi sudah ada kesepakatan batas-batasnya itu sampai mana. Kalau di Jawa Timur itu berapa keuskupan, Rom? Jawa Timur saya kira Malang dan Surabaya. Oh, ada 2 ya. Ya. Baik. Jawa Tengah itu Uskupan Semarang. Ya, ya, Itu ya. juga ada. Baik, sahabat ABM Insight, menarik sekali, banyak pengetahuan, wawasan baru yang khususnya saya ketahui bahwa dunia pastor dengan ajaran-ajarannya yang tadi yang disampaikan oleh Romo Henrikus Suwaji Okam ya, Iya. Okam ya. Jadi semoga ini manfaat, dan tentu tayangan ini berharap kita meskipun berbeda tetapi menghargai satu sama lain itu jauh lebih utama dari yang lain. Karena itu semua umat mempunyai keyakinan masing-masing yang itu tetap harus kita hormati dan harus kita hargai. Romo, saya kira diskusi dialog ini sudah banyak hal yang sudah saya petik, Romo. Semoga Romo sehat selalu, bisa Terima kasih. melayani umat dengan semaksimal mungkin tentu, sehingga umatnya menjadi betah. Terima kasih doanya. Ya. Ya. Baik, sahabat ABM Insight, tentu jangan lupa subscribe dan like and comment di channel ABM Insight, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.